Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita kumpul, kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau berikan kesehatan kepada kami, dan dengan kesehatan ini kami akan beribadah bersama-sama. Walaupun kami bertemu dengan dalam online, tetapi hati kami satukan. Hati kami buka, biar kuasa Roh-Mu bekerja untuk menerjemahkan ayat demi ayat yang akan kami pelajari, sehingga menjadi bekal bagi kami dalam menghadapi hidup ini, dan juga menjadi sarana bagi kami untuk menyaksikan hebatnya Yesus dalam setiap kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, secara umum manusia itu akan menghargai manusia dengan melihat kekayaannya, dengan melihat jabatannya, dengan melihat kemampuannya. Tetapi Tuhan ingin membuka wacana yang baru, bahwa kita anak-anak Tuhan lebih berharga dari apa yang namanya harta. Lebih berharga dengan kedudukan, lebih berharga dengan kemampuan-kemampuan spesial. Karena kita ini dipilih oleh Allah, dibentuk oleh Allah, mendapatkan tugas Allah yang luar biasa. Sehingga siapa yang melakukan pekerjaan Allah, dia akan memiliki kemampuan kuasa yang luar biasa. Dihargai oleh orang lain, dihargai oleh dunia. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita ngerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Allah dari hidup kegelapan, dari hidup yang tidak karuan, dari dosa yang melekat dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Untuk dijadikan umatnya yang rajani, untuk dijadikan bangsa yang kudus. Karena sesudah kita menjadi umatnya Allah, Allah memberikan tugas kepada kita supaya kita ini membawa berita tentang hebatnya Yesus bagi dunia ini, hebatnya Yesus bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya, dan hebatnya Yesus yang mampu mengalahkan berbagai macam persoalan hidup. Tantangan ini mau enggak kita? Dari orang yang tidak dihargai, dari kegelapan, dipanggil untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang tadinya tidak dihargai, supaya dihargai oleh dunia. Supaya dihargai oleh orang lain. Nah, sesudah kita mau, mari kita lanjutkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan ayat 2. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dan ayat 2. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang,
Yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dari cerita ini kita dapat melihat ada seorang yang lahir cacat. Mereka lupa. Saya ulang. Ada seorang yang lahir cacat. Dia lumpuh sejak kecil. Dan bagi keluarganya mungkin, atau bagi yang lain, supaya orang ini bisa hidup bagaimana? Diusung ke bait Allah. Di depan pintu elok atau pintu indah untuk minta sedekah. Jadi orang-orang zaman dulu pun tahu bahwa gereja itu tempat untuk mencari rezeki. Gereja itu tempat untuk mencari jawaban-jawaban dari segala masalah yang dihadapi oleh manusia. Sehingga orang lumpuh ini dibawa ke bait Allah untuk meminta-minta. Mari kita sama-sama ke bait Allah sebagai pendoa. Bukan sebagai peminta, sebagai pendoa yang kepingin ketemu dengan Allah. Jadi bukan sekedar mencari materi, bukan hanya sekedar mencari jawaban ekonomi, tetapi kita dapat ketemu dengan Allah dan Allah akan memberikan tugas yang jauh lebih besar. Ya. Dan saat ini banyak orang yang salah kaprah. Mereka datang ke gereja. Mereka rajin ke gereja. Mereka taat ibadah. Tetapi dia hanya sekedar pengemis. Dia lumpuh. Tidak punya tenaga untuk melayani. Tidak punya tenaga untuk beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang penting saya ke gereja, saya duduk diam, pulang. Pendeta mengatakan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada di dalam kamu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mereka pulang. Dan mereka punya keyakinan Allahku kan mencukupi. Sehingga mental pengemis ini yang dikritik oleh Paulus, yang dikritik oleh Petrus. Ya. Ayat yang ke-6 mengatakan Petrus datang dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Petrus membawa kuasa perubahan. Jadi masuk gereja itu bukan hanya sekedar minta berkat, tetapi masuk gereja itu minta perubahan. Apa yang dirubah? Ya mungkin tingkah lakunya, tutur katanya, dan sebagainya.
Masalah berkat itu masalah nomor sekian. Ya. Berkat itu akan muncul kalau orang itu berubah. Ya. Perubahan ketemu Allah ini yang harusnya diharapkan oleh setiap orang yang datang ke gereja. Emas perak tidak punya. Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Yang aku punya itu di dalam nama Yesus Kristus. Maka nama Yesus inilah yang ditawarkan Petrus kepada pengemis itu. Pengemis itu juga kaget. Setiap orang lewat memberi sedekah. Setiap orang lewat memberi sedekah. Tetapi kok ini aneh gitu. Dia membawa kuasa yang luar biasa. Dengan mengatakan di dalam nama Yesus Kristus. Orang itu dipegang tangannya. Lalu diangkat. Tiba-tiba kaki lumpuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Si lumpuh itu dapat berjalan, dapat melompat, masuk bait Allah, menyanyi, memuji, memuliakan Allah. Bukan si pelumpuh yang suka minta-minta, tetapi si pelumpuh yang berubah memuji Allah. Jemaat yang saya kasih, adakah di antara jemaat yang datang untuk memuji Allah? Atau adakah jemaat yang datang dengan membawa, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah memberikan kuasa. Hari ini Petrus menggugah kita sebagai jemaat yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Jemaat yang punya kuasa. Jemaat yang diurapi oleh Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya ini zaman roh. Jemaat sudah menerima urapan roh. Tapi roh yang ada adalah roh yang tidur. Sama seperti Yesus bersama dengan para muridnya berlayar di Danau Galilea. Tapi Yesusnya tertidur. Apa yang terjadi? Badai. Angin sakal. Kebingungan para muridnya. Dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, dengan pengalamannya. Tidak bisa mereka atasi. Untung dia ingat. Tuhannya tidur, dibangunkan Tuhannya. Hari ini Petrus membangunkan jemaat. Hari ini Petrus membangunkan kita. Kamu punya kuasa. Ya, Petrus membangkitkan bukan dengan emas. Petrus membangkitkan bukan dengan perak. Tetapi dengan nama yang mampu mengubah hidup manusia. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah sadar aku punya. Mari kita praktekkan. Mari kita turuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini kuasa roh yang ada. Ini zaman roh yang ada. Dan setiap Bapak Ibu sudah diurapi, sudah dibaptis dengan roh. Gunakan. Pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku. Untuk itu, ubahlah mentalmu. Bukan mental pengemis, tetapi mental yang penuh kuasa. Mental yang mampu mengubah dunia. Mental yang mampu mengubah jemaat.
mental yang mampu mengubah teman-teman kita. Sehingga kita dibangkitkan kuasa kita yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau ingatkan kepada kami. Zaman roh telah ada. Dan saat ini kuasa telah Kau berikan. Hanya kadang kami tidak menggunakan roh itu. Kami masih suka menjadi bangsa pengemis. Minta, minta, dan minta. Bukan bangsa yang memiliki mental kuasa Allah. Yang mampu mengubah dunia. Meteraikan firman-Mu. Agar kami memiliki mental yang benar. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat, sebelum kita pulang, sebelum kita berpisah, ada beberapa pengumuman yang harus kita mengerti. Yang pertama, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Sehingga Bapak Ibu yang belum bergereja, kebetulan rumahnya dekat dengan GBS Haleluya Palur, kami buka pintu gereja, kami buka tangan, mari silahkan beribadah bersama dengan kami. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa sore jam 6 ada ibadah pendalaman Alkitab. Sedangkan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Ini bisa pindah dari rumah ke rumah. Tinggal si peminta. Besok tempat saya aja. Maka kami permata akan menyiapkan segalanya untuk beribadah. Ibadah doa di rumah Bapak Ibu yang memintanya. Itu Jumat jam 6 sore. Permata kami sebut Joyful Blessing. Ya, tiap Jumat ada ibadah Joyful Blessing. Sedang yang satu itu ibadah cabang. Jumat juga, tapi 6:30 sore. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu GBS yang kepengen ke Joyful Blessing, segera daftarkan diri. Yang kepengen ke cabang, ayo segera daftarkan diri. Ingat, ini akhir zaman. Kalau kita tidak waspada, kita ditelan dengan gelombang zaman. Tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda, youth, ya, ibadah youth. Sekarang modelnya model baru, Bapak Ibu. Kalau dulu ibadah kaum muda itu zaman saya, itu zaman Bala. Sekarang anak-anak tidak mau. Opa itu ibadah youth saja. Ya monggo saya gitu. Diberi namanya Revive Generation. Kamu muda cari nama sendiri, Revive Generation, dengan jadwal Sabtu jam 6 sore. Kami mengundang jemaat muda dewasa. Ayo datang, ramaikan ibadah kaum muda supaya roh yang ada dalam kita dapat kita kobarkan bersama-sama. Lalu doakan ibadah online. Ibadah online kita jadikan sebagai sarana untuk penginjilan. Sehingga Bapak Ibu yang ikut ibadah online jangan di setel sendiri. Tapi bagikan kepada 5 orang minimal. Sehingga pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu sudah belajar untuk membagi. Ada yang sampai Lampung,
Ya, ada yang sampai Medan, ada yang sampai Belanda, ya, dan di sana tidak mungkin berhenti. Mereka pasti yang haus firman Tuhan, dia buka YouTube, ketemu dengan kita, mereka belajar bersama dengan kita. Doakan ibadah online terus jalan. Doakan krunya sehat. Doakan semangat dan alat-alat yang kita pakai awet. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Dan sebelum kami berpisah, kami masih satukan hati berdoa untuk Ibu Gito yang kakinya lemah dan juga kadang-kadang sesek. Saya berdoa, kami berdoa untuk Ibu Mintarsih pasca operasi usus yang belum kuat untuk duduk lama. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang tulangnya rapuh. Dan kami berdoa untuk Ibu Mariati yang minta kesehatan total. Supaya sekampung bertobat dengan kesembuhan Ibu Mariati. Kami berdoa untuk Bapak Ngadiman, stroke ringan. Biar dia punya semangat baru mengalahkan, memiliki kekuatan untuk mengalahkan penyakitnya. Lalu kami berdoa untuk saudara Eviola pasca operasi. Dan juga Bapak Petrus Sutrisna gagal ginjal. Bapak Ishak yang sudah sepuh. Yang kekuatannya sudah banyak menurun. Tetapi semangatnya masih ada. Kami berdoa untuk Hafid. Biar bertobat Tuhan. Engkau telah bawa Hafid. Dan biarlah melalui pengalamannya dia sadar. Dan bertobat untuk mengiringi engkau. Maka di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kami bersyukur kau telah sembuhkan Bapak Paulus Sugito. Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang. Engkau telah sembuhkan Ibu Satinem. Sehingga mereka dapat menikmati berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun iman kami berkata engkau telah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada engkau. Pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.